A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanallahi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Menyadari kesadaran, inilah yang kita bahas kemarin. Bagaimana kesadaran itu perlu dilatih, karena ada lawan dari kesadaran itu. Bisa lupa, tapi yang paling bahaya itu namanya lalai. Istilah di Quran itu ghafilun. Apa istilah di Quran? Ghafil. Menyadari kesadaran. Ketika kita jadi suami, apa menyadari kesadarannya? Aku harus cari nafkah. Aku harus memberi nafkah yang halal. Tidak akan aku bawa pulang uang yang haram. Itu namanya menyadari kesadaran. Dapat uang, aku punya ibu kandung yang masih hidup, berarti orang yang pertama akan mendapatkan hadiah dari diriku adalah orang tuaku. Itu namanya menyadari kesadaran. Kita sebagai ayah, bunda, punya anak, ngomong sama ustadz misalnya, ngomong sama orang, doakan ustadz supaya anak saya ini jadi anak yang soleh. Tapi saat yang sama kita mulai nyambung, aku nih udah jadi anak soleh belum untuk kedua orang tuaku? Itu kan pertanyaan yang sangat jarang ditanyakan orang. Karena yang paling enak itu mengharap orang lain baik tanpa berekspektasi atau berharap kita juga berubah jadi baik. Dalam fase menyadari kesadaran tadi, saya bilang kita ada di fase-fase yang berlapis-lapis gitu. Itu yang kemarin pagi saya dikumpul dengan teman-teman, namanya lapis-lapis kesadaran. Kalau aku di posisi dia gimana ya? Kalau aku jadi dia gimana ya? Kalau aku kena gitukan tuh bahasa Pontianak, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya diperlakukan seperti itu. Panjang ya Pontianak itu gitukan ya bahasa saya. Adam Pak. Ini ada dua Adam masalahnya. Satu, dua-duanya Ustadz kan, cuman manggilnya. Kalau yang ini saya manggil nama langsung. Diperlakukan seperti itu seperti apa? Gimana? Saya berharap orang lain berubah, tapi saya tidak berubah diri saya. Nah itu namanya lapis-lapis kesadaran. Seandainya saya jadi dia, apa yang akan saya lakukan? Itu namanya lapis-lapis kesadaran. Mudah? Tidak. Semua orang akan begitu? Tidak. Makanya Allah menyindir manusia tadi. Ayat ini udah lama tidak pernah saya bahas, tapi karena Tolib mancing-mancing tadi, dia suka ngasih-ngasih ayat yang jadi pikiran kan gitu.
Ini ayat tentang binatang ternak. Ayat tentang apa? Binatang ternak. Allah menyindir manusia itu pakai binatang. Ada istilahnya anjing, ya kan? Kamatsalil kalbi, disebutkan tuh kalbun. Makanya di Indonesia diistilahkan kalbu. Saya kalau nengok kalbu tuh agak gimana hati kita saya itu. Walaupun betul itu bahasa Indonesianya kalbu, tapi kalau yang paham bahasa Arab kalbu tuh ya Scooby Doo itu. Maka lebih baik pakai istilah Quran, yaitu qalb. Betul kalbu itu bahasa Indonesia, cuma saya dengarnya agak gimana gitu. Nah, yang lain Allah menggambarkan monyet, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Kok monyet? Karena simbol rakus, serakah, gak pernah ngerasa kenyang, gak pernah ngerasa cukup. Maka kita di Pontianak, di Munzalan, di Masjid Kapal Munzalan, teman-teman, kalau saya sebut Munzalan, itu antum harus tahu ya, Munzalan itu nama masjid, bukan nama lembaga filantropi, bukan nama ormas, bukan nama lembaga dakwah sosial, dan itu nama masjid. Munzalan Mubarakah, diambil dari Quran surat Al-Mu'minun 23-29. Banyak orang tanya, maksud apa Munzalan itu? Itu Quran, doa Nabi Nuh. Kata-kata Munzalan Mubarakah itu Allah yang ajarkan Nabi Nuh. Wa qur rabbi anzilni, qul rabbi, katakanlah rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul. Ya Allah, kata Nabi Nuh baca surat itu, jadikanlah perjalanan ini menjadi perjalanan, dan tempatkanlah aku di tempat yang penuh dengan keberkahan. Jadi Munzalan Mubarakah itu tempat yang diberkahi. Doanya begitu. Mudah-mudahan betul-betul jadi tempat yang diberkahi. Maka doa selanjutnya, mau bikin apa Masjid Kapal Munzalan? Bikin kampung. Kampungnya namanya Kampung Berkah. Di mana kampungnya? Nanti di surga. Di surga Firdaus. Dan mudah-mudahan kita kumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cita-cita al-amal, big vision, jauh gitu. Semuanya ada di Kampung Berkah. Istilah-istilah yang Allah gunakan, ada monyet, ada anjing, ada binatang ternak. Untuk memberikan perumpamaan yang jelek, negatif, kita lihat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Nah, ini menyadari kesadaran juga. Masih lanjutan materi kemarin. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, di sini kalau di ayat-ayat lain Allah sindir. Kayak tadi rakaat kedua kan, walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Di rakaat kedua tuh disebutkan tentang apa? Di rakaat pertama kan pakai Al-Kahfi, di rakaat kedua yang ini gitu ya. Walaupun biasanya para ulama itu menyarankan urutannya harus dari surat yang kecil dulu, baru surat yang besar. Tapi Ustaz Thalib khusus dia, ijtihad khusus dia, la ba'sa. Ijtihad masya'an. Apa ijtihadnya? Ijtihad masya'an. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni
jinni wal ins. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Anak-anak santri, salam. Abang-abang maju dikit. Assalamualaikum nak. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan. Selamat datang Ustaz. Ya. Kita bahas anak-anak Ayaman. Selamat datang, ahlan wa sahlan, di Masjid Kapal Munzalan. Belum pernah dengar? Udah pernah dengar? Belum. Masjid Kapal, bentuknya kayak kapal. Di luar itu tengok nanti bentuknya kayak kapal. Kalau doa aslinya diambil dari doa Nabi Nuh, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul. Nah, kalau anak-anak Ayaman tahu, Nabi Nuh itu di atas kapal bawa manusia dan juga binatang-binatang. Nah, insya Allah ini yang naik kapal manusia semuanya. Ya, mudah-mudahan. Apakah bisa jadi binatang? Bisa. Kalau sampai otaknya minus. Kalau sampai dia seperti yang Allah sebutkan di sini, lihat, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Yang disebutkan Allah katsiran minal jinni wal ins. Katsiran, apa artinya katsiran? Sebagian besar. Berarti kalau sebagian besar 30%, 20%, 50%. Jangan tak jadi lah ya, 60 lah ya. Macam nawarin masa tengah lah kasihnya. 60% bisa jadi, 70%, 80, 90, yes, itu namanya kathiran. Jadi kalau antum baca Quran, lihat ada kata kathiran, antum harus punya dzauq, punya rasa. Oh, ini yang dimaksud adalah sebagian besar. Berarti more than 50. Siapa yang disebut Allah? Jin dulu, baru manusia. Yang menjadi penghuni neraka jahanam itu jin dan, bukan atau. Begitu cara membaca Quran. Maka anak-anak yang ada di pondok, saya pelajari betul-betul bahasa Arab nak, supaya bisa paham isi Al-Quran. Jangan jadi cita-citanya jadi tour guide, belajar bahasa Arab. Ya kan? Bahasa Arab tuh kaya sekali. Dari satu wazan saja, ya kan? Dorobata itu baru fi'il madhi. Dorobtu, dorobta, dorobtum, dorobtuma, dorobtunna. Wah, itu baru fi'il madhi jadi. Belum berubah tuh, masih ganti domir belakangnya saja. Anta, anti. Nanti begitu fi'il mudhari berubah lagi. Yadribu, yadribani, yadribuna, terus berubah-berubah tuh. Itu baru madhi mudhari. Nanti kalau hasbah sorofnya doroba yadribu, dorbatan fahuwa dharibu, madzaka madrubun, idrib la tadrib, dan seterusnya. Begitu belajar bahasa Arab. Belajar saya. Belajar bahasa Arab harus bisa paham bahasa. Hari ini yang dibuat
oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam, bagaimana orang Muslim tidak paham bahasa Arab. Dan proyek mereka yang sudah amat sangat berhasil sekali, coba bilang. Proyek mereka yang sudah amat sangat berhasil sekali, coba, amat sangat berhasil sekali. Apa proyeknya? Membuat orang Islam tidak paham apa yang dibaca saat sholat. Apa proyek yang sudah amat sangat berhasil sekali? Tidak paham bacaan sholat, nggak usah ditanya. Bawa ada 100.000, coba terjemahkan bacaan sholat. Kita diam tuh. Dari Islam dari lahir, Pak. Islam Ustaz. Kalau daging dia dapat. Dia bilang aku Islam. Udah bertahun-tahun tidak paham bacaan sholat. Coba cek, tanya sama orang-orang tuh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa wajburni? Diam. Siapa? Tahu wajburni apa? Tutup aib. Ini kan udah sering saya bahas. Apa bedanya subhana rabbil azim dengan subhana rabbil a'la? Apa bedanya? Azim artinya? Tuh, tembak langsung ya. Apa? Senyum tuh senyum tak tahu atau apa bedanya subhana rabbil azim dengan subhana rabbil a'la? Yang lain pura-pura mikir sebelum saya tunjuk. Hah? Insya Allah sama. Kata-kata insya Allah itu menunjukkan subhana rabbil azim itu bacaan ketika ruku. Al-azim maha besar. Kalau al-a'la maha tinggi. Itu yang saya bilang proyek yang sudah sangat amat berhasil sekali membuat orang Islam yang katanya Islam nggak paham bacaan sholat. Kajian tinggi-tinggi, wow, semua udah dibahas, semua pemateri dihadirkan. Yang ikut peserta kajiannya tak paham bacaan sholatnya. Itu PR, bos. Pahami bacaan sholat. Basic, amat sangat basic. Makanya kemarin tadi malam saya bilang sama Bagja, sebelum naik jauh-jauh ke fikih sholat dan lain-lain, sebelum pindah ke fikih-fikih lain, saya bilang jangan pindah dulu di bab sholat, masuk lagi ke bab sholat, pahami bacaan sholat. Yang datang cuma 5-5-nya harus berkualitas itu. Banyak yang nggak ngerti kok. Oh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ada yang nanya, itu bacaan kapan Ustaz? Oh, saya bilang mustahilan gitu. Coba jawab jujur, antum-antum yang hari ini di sosmed ini, coba jawab jujur. Paham nggak bacaan sholat? Saya yakin nggak banyak yang paham. Udah ya, kita mulai dengan tidak paham. Oke, lihat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, kata Allah, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kena nggak gitu nih? Maka ada kalimat ayatnya baru turun, Ustaz. Ayatnya baru turun. Gimana ceritanya ayatnya baru turun? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Qalbun jamaknya qulubun. Apa tugasnya qulub? Yafqahu. Apa yafqahu? Kalau ini jadi fiqhun. Fiqhun itu artinya fikih. Fikih itu memahami secara mendalam, detail. Bukan cuma di luar-luar saja, tapi masuk sampai ke dalam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Saya bahas kemarin hal yang basic. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunaikan dulu kewajiban, baru minta hak. Fair. Kerja dulu dong, kasih bukti dong, baru minta hadiah. Ini baru sholat 2 minggu, udah langsung nuntut. Mana janji Allah, Ustaz? Kau bikin maksiat berapa tahun? Yang realistis lah jadi manusia. Komen ribanya berapa lama? Berzinanya udah berapa kali? Berapa perempuan yang sudah kau tiduri?
Kau tahu nggak zina itu hukumannya? Kalau yang bujang dicambuk, kalau sudah beristri berzina itu harusnya dihukum rajam sampai mati. Kau zombie jenazah yang berdiri. Kau untung kan aibnya masih ditutup sama Allah. Bayangkan tuh berzina saat sudah punya istri. Orang bilang selingkuh, itu dianggap biasa ini boy. Betul nggak? Antum kok kayak pura-pura lugu gitu mukanya? Betul nggak? Udah punya istri di rumah, terus pergi ke Jakarta jajan dia, beli es campur ke Kajarta, Kajarta, beli ketoprak, tahu telur, kerak telur. Alumni pesantren, mondok, lulus dari pesantren, keluar buka jilbab, harusnya hukumannya mati. Zina, dua dosa yang diazab Allah di dunia dan di akhirat. Apa? Zina dan durhaka sama orang tua. Kontan anaknya, cash. Teman-teman yang pernah main di dunia riba dari tahun berapa? Dari tahun 2002 Ustaz. Berapa belas tahun antum bikin maksiat? Sholat tepat waktu tidak, kan? Maka pakai istilah-istilah selingkuh. Nah, saya tidak mau pakai istilah selingkuh. Tidak mau saya pakai istilah-istilah korupsi, maling, pencuri, perampok, pitik. Tidak ada ini. Korupsi bagus benar namanya. Pencuri, nyuri ayam kena gebuk kok. Berapa miliar harga ayam itu? Berapa miliar harga ayam? Kena gebuk macam tak ada. Pak begitu tanya ngapa pencuri? Saya lapar pak. Saya lapar pak. Tak punya uang untuk makan pak. Itu yang ngambil perampok yang sampai miliar-miliar ke pencuri maling tuh. Pakai rompi oranye bisa lambai-lambai di kamera. Bisa konferensi pers. Apa yang masalah? Putus surat malunya. Udah bukan manusia. Berdasarkan Quran surat 7 ayat 179. Antum lihat. Lahum qulubun. Ayo baca sama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa yang pertama disebut Allah? Qalbun. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat Allah. Maka doa kita SOP baca Quran. Jadi Ustaz ada di sini semua pakai SOP Ustaz. SOP makan ada, SOP baca Quran ada, SOP beramal soleh ada, mau pergi safar ada SOP-nya. Nanti kita kasih untuk diduplikasi. Semua ada SOP-nya, makan ada, selesai makan ada. Nah, termasuk baca Quran, SOP basic yang kita terapkan di sini. Kalau baca Quran, ya Allah, ya itu saya. Ya Allah, beri kami ilmu, agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu, agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Begitu baca tangannya begini, begitu memahami tangannya tetap di kepala, supaya tidak tadi tuh tidak PKN pegang kepala nasional, ya pegang kepalanya, astagfirullahaladzim, nah, kan gitu. Apa aja isi otak aku nih? Tidak ada, kosong, kotak gitu bunyinya. Second like new. Tak apa tuh, kata tinggal di kota besar, katanya orang pintar, katanya punya bisnis ini, kok diajak ngomong kayak tak ada isinya. Maka saya bilang, ayo pegang kepalanya. Ayo semuanya. Astagfirullahaladzim. Tak ada file. Tak nyambung gitu. Jangan kayak gitu sayang ya. Banyak orang. Di mana ayaman yang kayak gitu tuh? Di Samudra Atlantik. Di mana? Orang-orangnya Samudra Atlantik. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa. Pas itu pegang sini.
apa? Mengamalkan Al-Quran dengan baca, pahami, amalkan. Karena banyak orang jangankan paham gitu, baca pun enggak. Ini disindir Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa pertama disindir Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Antum jangan pakai istilah-istilah lain, ambil mustalahat Quran ini saya bilang. Udah mulai waktunya antum, udah bertahun-tahun ikut SMK. Capture, screenshot mustalahat, istilah-istilah yang Allah gunakan di Quran. Kalau antum sendiri sama Quran jaga jarak, nggak mau nengok, perhatikan, berharap hidup berubah, ya mimpi lah. Saya dulu tuh sampai saya pelototin satu ayat tuh, saya tengok betul-betul. Apa ya? Kok bisa gini ya? Kenapa ini fi'il madhi ya? Kenapa fi'il mudhari? Kok di sininya fi'il madhi langsung berubah fi'il mudhari ya? Ada apa? Itu saya satu ayat, saya pelototin betul-betul. Nanti udah saya jelaskan begini, tengok ayatnya, dihafalkan mustalahatnya. Ayo, lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa kata Allah? Lahum la yafqahuna. Apa fungsi hati itu? Fungsi hati itu untuk memahami ayat Allah, untuk mentadaburi, untuk merasakan, untuk melihat fenomena alam. Allah kasih kita hati untuk menimbang satu dua hal. Lahum qulubun la yafqahuna. Apakah selesai sampai situ? Enggak. Allah lanjutkan, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Itu yang disindir sama Bimbo. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, terus tapi tak merasa. Itu kan dari ayat ini. Cuma tahu kita lagunya, tidak tahu nomor surat, nomor ayatnya, karena ayatnya baru. Itu yang saya tuh kadang-kadang kalau pergi ke Kajarta tuh, dulu ya kan, seminar-seminar yang ada fest-festnya tuh. Nah, tuh. Ayo semuanya orang Kajarta, ayo pegang kepalanya, astagfirullahaladzim, gitu, ribuan orang tuh. PKN, pegang kepala nasional. Ada suara Habibie, ada Habibie. Sampai suaranya pun orang hafal, bayangkanlah. Apa tidak terkenal kan? Ini jomblo ya maksudnya. Tidak apa-apa. Ayo. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, pakai istilah Quran. 1, 2, 3. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Apa yang kedua Allah bilang? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dulu waktu saya di Gontor, guru saya pernah ngajarkan istilah namanya melek walang. Apa? Melek walang. Apa tuh melek walang? Matanya terbuka, tapi kayak belalang. Istilah melek walang tuh ya bermata tapi tak melihat. Jalan gitu, nengok sampah, tak ada dibuangnya. Alah, ada orang banget gitu. Ada Bang Zul yang buang sampah, misal begitu. Alah, ada Mas Agus nanti yang buang. Itu namanya melek walang. Ada sepatu di depan itu berantakan. Apa susahnya, tinggal nundukkan badan, putar balik sepatunya. Saya bilang merapikan sendal sepatu ya antum tak bisa, gimana nak merapikan umat ya, lah ngomong lain ya. Prank apa? Kau nyusun sendal kau seorang kau tak bisa. Di masjid ini kita susun sendal, bos. Kalau antum sendalnya disusunkan orang lain, itu harga diri antum jatuh.
Aib kalau bagi saya. Saya pimpinan tertinggi di sini, ya kan? Saya tidak mau sendal saya disusunkan orang. Harga diri. Tapi lah saya nyusun sendal Bang Jerry, gitu kan? Nyusun sendal siapa? Tidak apa-apa gitu. Lari-lari kan, buru-buru habis sholat, rapat lagi di kantor pimpinan. Oh budak-budak ini saya bilang kelas-kelas SKK ya, nyusun sendal tak bisa. Nah mana nak nyusun file, nak nyusun umat, meramput ya. Bisa dipahami tidak kira-kira? Habis tabligh akbar, wah Maulidur Rasul, cinta Rasulullah, sholawat, bendera di mana-mana. Selesai sholawatan, sampahnya di mana-mana. Apa yang kau sholawatkan tuh? Nanti dengar gini, baper, video dipotong. Kamu ini manusia jenis apa ya? Kamu nanya. Tunggu video saya. Ada video saya. Aku coba ya. Apa coba? Coba baper. Kembali kepada fitrah. Idul Fitri, kita kembali pada fitrah seperti bayi yang bersih dosa-dosanya. Wah, khotib Idul Fitri itu melekar kemana-mana. Yang dengarkan ceramah tak ada, duduk main handphone. Selesai pergi deh. Gimana sampah korannya? Ya bertaburan di mana-mana. Tapi ini tidak ada di sini. Saya sedang halusinasi. Di mana tuh? Di Samudra Atlantik. Maka saya dulu 2017, 18, waktu zaman-zaman masih ngisi-ngisi tabligh akbar, ya, masih ngisi-ngisi maulid Nabi gitu, masih ngisi-ngisi perayaan Isra Mi'raj dan lain-lain itu, saya langsung bilang, ibu-ibu di sini sehat, otaknya sehat, itu sehat. Ibu-ibu, saya bilang abang-abang, kakak-kakak, ini makan dapat apa tuh? Kotak-kotak tuh apa tuh? Kue Ustaz. Oh, bayar atau gratis? Dia bilang gratis Ustaz, gratis. Oke ya, saya bilang. Jangan sampai nanti pulang dari sini, saya bilang, habis saya berbusa-busa ngomong itu dari awal. Belum mulai ngasih tabligh akbar, belum. Jangan sampai saya bilang pulang ngangkat kotak sampah ini tak bisa. Udahlah gratis, saya bilang. Buang sampah pun tak mampu, memalukan. Dia langsung, mana takmir masjid, mana yang panitia, bilang, siapkan kotak sampah. Bisa tak ibu-ibu ini, bisa tak buang sampah? Bisa. Gitu kan umat ini. Hal itu prinsip bagi saya. Selesai makan, ngomongkan dakwah, ngomongkan Islam. Meja makan, selesai makan, bertaburan. Ada panci, ada bebek, ada kuali, ada apa yang kita omongkan? Ngomongkan zakat, malah saya kritik sedikit. Ngomongkan zakat, tapi tak dekat sama masjid. Perintah Qur'annya aqamus shalah wa ataz zakah. Orang yang ngomongkan zakat harus dekat dengan masjid. Orang masjid harus dekat dengan zakat karena dia satu paket. Kayak baju sama kancingnya, mana bisa dipisahkan? Cobalah baju antum tak ada kancing itu, apa jadinya? Soalnya aku pegang baju terus mau ngasih tahu baju baru, kena kasio, apa? Kasio gitu ya, biar Bang Sarul suka gitu. Memang saya niatkan, besok saya mau pakai, jadi baju baru, apa? Baju baru, kasio. Alhamdulillah, maka pegang terus. Kalau anak kecil itu kayak baru beli jam ditengok terus. Jam berapa nih itu deh? Kau mau nanya nggak jam berapa? Enggak, biar antum tak ngantuk. Bahasanya kalau antum tuh ngantuk mukanya tuh. Padahal cuma dengarkan saya ngomong dari malam, dia ngantuk. Coba lah. Kebanyakan makan mie tiaw ya dari malam. Atau kebanyakan makan nasi goreng dari malam tuh. Ngantuk kawan. Nah ya,
Apa istilah yang kedua Allah gunakan? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Belajar akhi, abang, kakak, keliling pondok ini nengok. Nah maka saya bilang, saya minta sama Allah, ya Allah kasih aku mata yang bisa melihat yang mungkin orang lain tidak bisa lihat. Ada yang saya nampak tuh. Kadang kabel lah. Masuk saya ke WC di amal usaha kemarin tuh, Ri. Mana ada? Oh, WC lagi. Masuk saya ke WC-nya kita tuh, di lantai 2 amal usaha tuh ada satu pengepel yang gagangnya sudah mungkin lagi hijrah gagangnya. Nggak tahu hijrah kemana gagangnya itu. Terus di situ tuh ada skrup yang sudah berkarat nempel di situ. Itu menunjukkan bahwasanya pengepelnya sudah lama nggak pernah dipakai, ya kan? Dan itu sudah tidak pernah dibiarkan di situ. Bisa jadi itu lebih dari 1 minggu. Saya bilang, bekerja budak-budak nih, biarkan barang. SOP-nya gimana bang? Kamu ngajar kan? Pengepel, penyapu, ujungnya kasih tali, gantung. Itu cara menjaganya. Tak nampak kami Ustaz? Emang beda mata kita. Suatu hari saya kumpul dengan teman-teman tunanetra, Ustaz Hendri. Dulu masih dengan yang pandai main keyboard tuh siapa? Ari. Yang pandai main keyboard Ar-Rahman. Saya nyupirkan mobil mereka. Begini mereka orang-orang tunanetra itu bergurau. Mungkin ada yang masih ingat overlap. Itu 3 tahun, 4 tahun sekali. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Sekali naik mobil, mereka bilang, Bang Hen. Bang Hen tuh Bang Henry maksudnya, Ustaz Henry. Kan orang Sambas. Bang Hen, mana bangsa biasa ada. Bang Hen, itu bentar lagi Idul Adha Bang Hen, Lebaran Haji kita. Kalau orang Sambas tuh bilangnya Lebaran Haji. Sukelalu tuh, kalak banyak mate. Kalak banyak mate. Bang Hen mau gurau. Nanti tuh banyak mate. Paham gak tuh? Sore nanti pun gak apa-apa kalau Idul Adha nanti banyak mate. Bang Hen mau kata dengan gaya Sambas itu, Indo aku. Indo tuh artinya menolak dengan sangat. Indo aku. Nah apa Bang Hen? Kalau aku ganti mate, yang kulihat daan lagi Quran. Apa yang Bang Hen? Rumput. Wah itu kami ketawa. Saya mau ketawa. Kok rasanya kayak gini? Tapi tak ketawa, kok lucu gitu. Akhirnya kalau Ustaz saya rumah ketawa ketawa. Satu mobil, ketawa mereka. Nggak mau aku ganti mate. Kalau mate aku ngeliat rumput Coba sampai candaan mereka tuh sesama tunanetra mau nggak ganti mate yang lama dipakai mate sapi. Kata Bang Hen, nggak mau aku ganti mate. Kalau yang kulihat rumput, kata dia. Masya Allah. Itulah yang mau dosa takut ketawa juga. Bahasa orang sekarang tahu? Mau dosa takut ketawa gitu kan? Saya bilang ya Allah. Nah itu tadi saya bilang, saya sengaja tuh. Kan udah saya bilang, saya tunggu atau 10 bulan wakil pengasuh tak bergerak. Saya bilang biar saya turun langsung. Nah, masuk saya naik ke atas, tiba-tiba berhenti belok. Nah, saya bilang saya mau nengok sini, naik. Nah, itu yang saya datangin siap-siap. Itu yang saya bilang beda mata. Ini sindir Allah. Ini jadi motivasi saya gitu loh, untuk melihat sesuatu tuh detail. Makanya tipe tuh nampak. Itu saya minta sama Allah, minta. Antum jangan bilang itu anugerah, enggak. Minta. Naik saya sebentar, naik sampai ke lantai 3. Masuk saya ke WC. Memang mau kencing kan? Begitu dah. Ini ada pengepel. Diam di situ.
Antum kecil-kecil dulu pernah nonton Detektif Conan nggak? Nah, itu belajar dari Detektif Conan tuh. Saya ambil pelajaran-pelajaran yang baik-baik. Bayangkan dia sampai memperhatikan ketika orang tuh ada bekas cengkraman di sini. Dia bilang itu bukan orang lain yang mencengkram, itu cengkraman dia sendiri. Dari mana taunya? Karena jempolnya di dalam, kata dia. Nah, itu Detektif Conan tuh, coba nonton lagi. Kalau dicengkram sama orang lain, beda cengkramannya coba. Jempolnya harusnya di luar atau gimana? Saya bilang, oh begitu. Nah, saya lihat, oh ini ada skro panjangnya segini, sudah berkarat, nempel di situ, dan karatnya pindah ke pengepelnya yang warna putih. Itu menunjukkan alat pengepel itu udah tidak pernah dipakai lebih dari 1 minggu, karena tidak mungkin berkarat 1-2 hari. Dari situ saya tahu, oh nanti kan tinggal pengajuan. Nah, ini mental feodal ini mau kita pak perasa bes. Nanti kan tinggal pengajuan, palakmu tuh yang kau ajukan. Sini. Tur, oke Tur, jangan sampai saya nanti naik ini masih tak pindah budak. Bang Zul dan kawan-kawan, perhatikan betul kita tuh, yang tanggung jawab. Mental ngandalkan orang, mental sampah. Ada ini bisa kerjakan. Maka saya bilang tadi, saya mungkin tidak banyak lah kerjanya, tidak sebanyak antum lebih sibuk. Kan biarlah saya nyusun sendalnya antum. Kalau sendal aja antum disusunkan sama orang, itulah harga diri antum serendah itu. Habis makan tidak bisa memaskan piring sore. Nggak bisa, bahwa itu mama saya strict betul dari tua tuh urusan piring. Udah kena masakkan, udah kena makan kan, udah kena siapkan makan gitu. Masak ngemas kadang nggak bisa. Dulu saya jadikan SOP di internal pas ayah itu. Saya bilang kalau kita di Pontianak ini kalau lebaran datang ke rumah orang, ya nanti orangnya balas-balas. Di sini kayak gitu. Saya bilang jangan sampai tuan rumah kerepotan setelah nyambut kita. Saya bilang sama guru-guru pas SOP kita datang ke rumah orang, pulang selesai tuan rumah siap menyambut tamu baru, kita bantu kemaskan, toples tutupkan. Jadi begitu tamu tiba-tiba datang, tuan rumah sudah langsung bisa nyambut. Ini tidaklah berkemas gelas kita, kaleng yang kita minum. Saya bilang tumpuk tengah. Antarkan, kalau memang sudah dekat boleh bantu cuci piring. Kalau sudah dekat, kalau enggak jangan. Antarkan jam, titip sama bibi. Mental. Daya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Terus walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun, ayo semuanya. Walahum adhanun la yasma'una biha. 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 Dari awal, lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum
a'yunul la yubsiruna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha walahum adhanun la yasma'una biha qulubun a'yun adhan. Ayo semuanya. Kalau saya pegang begini semuanya bilang qulubun. Dipegang, disentuh punya sendiri, jangan sentuh punya orang. Pegang punya sendiri biar kerasa. Ayat Quran ini biar hidup gitu loh. Ini perlu dipraktekkan kayak gini. Namun jangan malas. Kan enggak bayar, gratis. Gerakkan tangannya tahu macam mana antum nih. Yuk. Qulubun a'yun adhan. Ini jamak, lafzul jamak. Lafzul mufradnya qalbun, ainun, udhun. Lafzul mufrad singular. Tapi karena Qur'annya menyindir insan, ins, maka Allah pakai istilah jamak, plural. Book dengan books. Nah, dalam bahasa Arab ada 3 level. 1 kitabun. Kalau 2 kitabani. Kalau 3 kutubun. Nah, Islam bahasa Arab tuh antik dia. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Makanya belajar bahasa Arab. Antum punya rumah tahfiz, wajib belajar bahasa Arab supaya bisa paham Quran. Saran saya itu. Dah ya. Ayo. Lahum qulubun. Lanjutkan. La yafqahuna biha. Pegang matanya. A'yunul la yubsiruna biha. Pegang telinganya. Walahum a'lanul la yasma'una biha. Pernah dengar kata-kata azan? Itu panggilan untuk talingu. Tapi banyak yang talingunya budek. Apa telinganya? Budek. Tahu pula Tengku. Samping masjid. Tadak ke masjid. Gimana ceritanya? Apa talingunya tuh? Talingunya apa? Budek. Budek tuh yang makanan yang Jogja itu kan? Oh, itu budek. Jangan ngegas gitu dong, biasa aja. Kamu cebai. Kak Sarawak Keladi Busuk. Arang abang ini ngomel-ngomel nih. Talingonya apa? Talingonya tasumbe. Apa Allah bilang ya sini? Apa nih? A'yunun, jangan dipanjang-panjangkan. A'yunun. Berubah Quran antum. A'yunun. Jamak dari ainun. Ainun itu kayak orang-orang marah tuh loh. Your eyes, nah gitu. Apa? Apa your eyes? Nah, gitu. So, arek Malang itu biasanya. Orang Malang biasanya. Kalau Malang gitu ngomelnya. Your eyes. Bahasa Inggris jadi nggak mahal. Jadi mahal dia. Kalau diterjemahkan bahasa Jawa jadi. Nah, gitulah ya. 1, Allah pakai istilah qulubun. A'yunun. Allah pakai istilah apa yang ketiga? Ada 3 hal fundamental yang disebut Allah: hati, mata, taling. Ada apa di situ? Ulaika yang 1, 2, 3.
kal an'am. Kata-kata ka menunjukkan seperti. Mana yang lebih sakit? Kamu nih seperti kucing misalnya gitu. Dengan kamu, daripada kamu seperti manusia. Mana yang lebih sakit? Mana yang lebih sakit? Bukan seperti mati lampu ya. Itu Habibie dia. Katanya mirip Habibie gitu. Enggak ya, beda ya? Nah, beda. Kalau Habibie lagunya seperti makan paku, bukan seperti mati lampu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Aku tak senyum nih. Kenapa? Oh. Udah tadi ya? Udah. Udah. Ya? Udah. Ini juga udah tadi. Oh, iya. Jadi ulaika kal an'am, Allah menunjukkan seperti apa? Binatang ternak. Coba sebutkan saya binatang ternak apa saja, ayo. Sapi, bagus antum, hatinya bersih. Nah, saya mau nyebut babi itu enggak enak gitu loh. Ya kan? Ngapa babi itu kalau jalan nunduk? Dia malu, ya kan? Orang tuanya babi juga, gitu loh. Apa? Oh, pintu saya. Bahasa Arab ya? Pintu kamu, bahasa Arabnya? Babukan. Betul? Pintu saya? Babi. Nah. Pintu kamu, babukum. Begitu pintu saya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah tuh tipis, sikit, tapi nusuk. Anda bilang kajian SMK tuh jelek-jelek besar. Bukan SMK-nya yang jelek, ayat Qur'anmu jelek. Mas, Allah bilang apa? Kal an'am, seperti binatang ternak. Allah tidak bilang kau binatang ternak, enggak, tapi seperti binatang ternak. Ngapa pula disebut binatang ternak? Antum lihat ya, lihat. Manusia, saya tidak mau gambar karena kalau gambar saja pasti jelek. Saya tuh paling bisa gambar tuh gambar gunung, ada padi-padinya, ada jalan di tengahnya. Mobilnya pun enggak simetris saya bikinnya tuh. Daripada saya gambar jelek. Dah, berdiri. Ini siapa? Manusia. Kepala. Siapa yang kepala di atas? Anda di atas semuanya? Atas semua ya? Oke. Habis kepala apa? Bagian yang tengah-tengah. Dada. Di sini ada jantung, di sini ada paru-paru, di sini ada pride. Simbol pride. Makanya orang kalau kalau mau nunjukkan dia tuh, dia bilang gini. Nepuk dada. Wah, macam-macam lah, ada yang begini, ada yang begini. Ya kan, ada yang menunjukkan salam hormat juga begini, nunduk. Di sini lambang pride. Udah ya? Di sini apa? Butun.
Batnu. Nah, kalau abang-abang ini yang besar-besar bukan perut, itu tas, waist bag. Mereka selalu bawa kemana-mana, itu persiapan gitu. Salah pula. Udah ya? Apa namanya nih? Jadi di sini kepalanya, di sini simbol pride-nya, kebanggaannya. Di sini simbol hawa nafsu. Simbol apa? Di bawah. Nah, itu. Kalau manusia, Allah setting bentuk tubuhnya berdiri tegak. Kepalanya di atas, akalnya di atas, pride-nya di tengah, perutnya di situ, kemaluannya di paling bawah. Maksudnya, kemaluan ini tidak diputus sama Allah. Ya kan? Tapi diatur, dikendalikan. Ada pernikahan. Ada kasus di mana ada orang tuh diperbolehkan nikah lebih dari satu karena memang kondisi orang ini tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga yang lama. Mohon maaf, istrinya kena kanker, kankernya kanker mulut rahim, dan sudah tidak mungkin, mohon maaf ya, berhubungan badan. Sedangkan si laki-laki masih sangat normal. Diskusi, konsultasi sama ustadz, bagaimana? Suami saya masih normal, tidak bisa berhubungan badan, kondisi rahim, mohon maaf, rahim istri sudah, istrinya meninggal. Nah, itu kondisi-kondisi tertentu. Islam realistis. Zina memang diharamkan, tapi nikah diharamkan. Riba dilarang, Allah kasih substitusinya, ada jual beli. Maka kalau muslim tidak mau jual beli, pasti kena riba. Mentalnya mental konsumtif, pasti kena riba. Allah suburkan sedekah, memusnahkan riba. Maka muslim yang pelit pasti kena riba. Sederhana kok, orang kena riba itu dua aja. Kalau tidak pelit, tidak mau dagang. Dicatat, sampaikan ke kawan-kawan. Kenapa kok? Kan kampanye anti riba kan? Nah, orang muslim, nanti saya contohkan. Orang muslim kalau kena riba, gini loh. Gambar ya lah ya, nggak usah nanti lupa. Ini loh. Coba buka Al-Baqarah. Coba buka Al-Baqarah 275. Masih ada waktu nggak nih? Masih sempat belajar? Nih, riba haram. Jual beli halal. Di ayat 276-nya riba musnah. Tolak. Ini 275 Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah 276. Ini kecil ya, ini yafqahuna biha. Begini cara mempelajari Quran, memahami Quran. Riba haram, jual beli halal. Riba musnah. Terus sedekah subur. Sedekah itu apa Ustaz? Zis waf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, tolong sampaikan Pak ke Pak Haji Febri dan Pak Randu, kasih tahu mereka. Sampaikan salah. Begini cara membedahnya. Allah mengharamkan riba. Coba bilang. Menyuburkan jual beli. Allah memusnahkan riba. Menyuburkan sedekah. Supaya muslim ini terhindar dari riba, gimana caranya? Perbanyak jual beli yang halal dan perbanyaklah bersedekah. Maka muslim itu cuma dua aja kalau mau selamat dari riba. Jadilah pribadi yang jujur. Dalam jual beli kan syarat mutlak, saudagar kan? Ini materinya Haidin nih. Dan dermawan.
Udah selesai tuh. Pasti bebas riba. Kalau jujur dan dermawan pasti bebas riba. Ngapa orang hari ini kena pinjol, kena utang ini, utang itu? Kenapa? Tadi mentalnya malas. Ustadz, tolong sampaikan ke anak-anak. Nah, Allah haramkan riba saya, jangan sampai lulus dari pesantren kena riba. Banyak anak-anak pondok pesantren keluar kena pinjaman online. Receh sih pinjamannya, 1 juta, 2 juta, tapi bikin karir hidupnya berantakan. Kira-kira gimana supaya muslim terhindar dari riba? Perbanyak jual beli yang halal dan perbanyaklah sedekah. Ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Terserah, tidak apa-apa banyak yang penting halal. Coba bilang. Tidak apa-apa banyak yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi haram. Daripada sedikit tapi diukit-ukit. Tuh, sedekah tuh gitu. Gantilah otak lama tuh. Kita mau sedekah sedikit aja Ustaz, yang penting ikhlas. Merangkut. Kau beli mobil yang mahal, kau ganti gigi yang mahal, kau beli baju yang bagus-bagus, biar sedekah yang sedikit tapi ikhlas. Mana ada merangkutnya? Nggak apa-apa banyak, kita ikhlas. Daripada sedikit tapi diukit-ukit. Maka jadilah pribadi yang jujur, saudagar yang jujur dan saudagar yang dermawan. Pasti selamat dari riba. Pasti pakai shot. Pasti. Apa? Udah ya? Dah. Saya nggak mau belok ke sini sebenarnya. Tapi mumpung ada Ustaz Adam, sampaikan dan kasih tahu sama Pak. Lihat binatang ternak sekarang. Tadi manusia gimana? Manusia posisinya tegak, kepala, dada, perut, kemaluan. Coba bilang, kepala, dada, perut, kemaluan. Oke? Berdiri tegak. Sedangkan binatang ternak itu, tengok, yang pintu saya tadi, pintu saya. Buka pintu kamu. Pintu saya babi. Posisi kepalanya bahkan lebih rendah daripada kemaluannya. Paham? Nyambung nggak nih? Yuk, tangannya gini, tegak. Tidur. Berbaring. Tegak. Berbaring. Lihat binatang ternak, kepalanya, jantungnya, dadanya, perutnya, perutnya, dan kemaluannya satu garis lurus. Berarti yang ada di otaknya, yang ada di palanya, apa? Yang ada di apa? Agak ditekankan sedikit dulu. Yang ada di apa? Palanya. Pakai fa boleh juga. Yang ada di palanya. Itu kalau tidak bicara pride, throat, dan kemaluan. Itu aja yang berputar di otaknya. Waktu miskin makan apa? Udah agak berat sedikit makan di mana? Makin sukses siapa yang kita makan? Antum jangan pura-pura polos. Kalau dia punya profesi A, siapa yang mau kita jatuhkan? Itu obrolannya kayak obrolan binatang buas. Ini fakta kok. Maka saya tahu kumpul-kumpul tuh. Itu saya dengar seorang, bukan katanya. Sami'tu binafsi. Siapa yang mau kita dorong nih? Siapa yang mau kita jatuhkan? Pak, nanti itu ditekel Pak ya. Gitu obrolannya di meja makan. Sebenarnya obrolan manusia tuh obrolan bilang buas sih. Nyambung nggak nih? Kalau manusia Allah bikin di mana? Akalnya, hatinya. Maka Allah bilang kalau ada yang begitu, balhum adallu,
Coba lihat kalimatnya. Balhum qaum. Coba manusia ya, sebutkan saya. Manusia. Kalau masih hidup, macam-macam namanya. Arsitek, saudagar, pengusaha, abang apa? Jurnalis. Bisa nulis kan berarti kan? Suka-suka lah bang, nulis apa di sini? Nulis kepala, kau ke apa? Tulis. Oke. Guru, dosen. Iya kan? Tinggal di sini, nggak boleh di luar. Pengusaha, macam-macam kan? Antum profesi. Tapi begitu mati, cuma satu namanya. Bangkai, halus benar jenazah. Enak aja. Apa? Bangkai. Kenapa saya bilang bangkai? Karena tidak ada yang mau nyimpan di rumah. Kecuali satu daerah, ada satu daerah yang mau disimpan di rumah. Yang lain tidak ada. Dan tidak ada. Mana anaknya Ustaz Lukman? Tidak ada. Mati saya. Mana jenazah? Tidak ada lagi Ustaz Lukmannya sudah. Di mana jenazah? Yang kalau mungkin masih agak hormat akan bilang di mana jenazah beliau? Sudah disebut jenazah. Cepat-cepat disolatkan, dimandikan dan dikuburkan. Cuma satu nama boy. Bangkai. Walaupun titel kok panjang, sarjana ekonomi, magister akuntansi, semua. Betul kan? Semua. Begitu mati, bangkai. Tapi kalau ayam, coba kambing, sapi, waktu hidup namanya cuma satu. Dah, begitu mati, chicken katsu, tiramisu, tisu, pokoknya biar gitu pak. Ayam geprek, apa lagi? Kambing guling, ayam pangkong, ayam geprek, ayam betumbo, ayam bekais, ayam batu belah, batu betangkok, macam-macam namanya. Satu nama ayam. Begitu mati bermanfaat hidupnya. Banyak jadinya. Bisa jadi bakso, bisa jadi wah. Tapi manusia begitu mati bangkai. Saya yakin Bunda Uung tidak juga mau nyimpan jenazah saya di kamar. Mati saya, tinggal. Terus kata Bunda, aku cinta padamu suamiku. Pres. Kalau saya itu nangis. Habis itu the life must go on. Kehidupan berjalan seperti biasa. Maka jangan sombong. Apa yang mau kau sombongkan? Kentut masih bau. Tahu ada tak? Iya nak. Anak ayam mendengarkan saya materi ayamannya. Orang tua tuh banyak lucu-lucu, nak tengok tuh lucu-lucu. Cari duit sampai stres. Udah dapat duit dipakai untuk menghilangkan stres. Bilang dasar orang tua, gitu kan? Jadi anak-anak ya terus nak, cik-cik gitu ya terus. Maka Allah bilang, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka lebih sesat kata Allah. Dallun dengan adallu ismu tafdil. Nah ini penting belajar bahasa Arab. Ismu tafdil menunjukkan paling amat sangat tersesat sekali. Siapa yang disebut Allah yang sangat tersesat itu? Jin dan ins, jin dan manusia yang ayo lanjutkan. Yang apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Balik lagi ayo. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha.
saya pleset-plesetkan. Maksudnya saya jadikan bahan-bahan bergurau. Kalau kamu laki-laki, anta. Kalau kamu perempuan, anti. Kalau kalian banyak atau simbol hormat, antum. Kalau lain yang disuruh, lain yang dikerjakan, antum. Nah, gitu. Pakai jempol biar sopan. Antum. Kok antu, Ustaz? Lain yang disuruh. Kan Allah bilang seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Gimana? Kalau kamu laki-laki, kamu perempuan, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Tetap harus sopan. Akhlak harus nomor satu. Jadi jangan pakai telunjuk, pakai jempol. Monggo Pak Antu gitu. Antu kadang-kadang antu. Nah gitu loh. Apa? Antu. Ada yang tak paham ya? Apa tuh Ustaz itu dia? Lama tuh. Habis asar gitu baru connect. Ini yang Allah sindir balhum adallu. Ayo tutup ayatnya. Ulaika humul ghafilun. 1, 2, 3. Ulaika humul ghafilun. Sekali lagi. Ulaika humul ghafilun. Tadi saya buka dengan kata-kata menyadari kesadaran. Lawannya sadar apa? Lawannya sadar apa? Lawannya sadar apa? Lalai. Bukan lalat. Orang yang lalai itu disebut Quran dengan istilah ghafilun. Punya hati tapi tak merasa, punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Paham kira-kira? Ada 4 kuadran negara kata dia, berdasarkan kebiasaan penduduk. Kuadran 1, sedikit bicara, banyak bekerja, produktif. Jepang, China. Ada juga negara yang sedikit bicaranya, sedikit juga kerjanya. Disebutkanlah Uganda. Kemudian aku yang tidak terkenal tuh. Ada negara-negara yang banyak bicaranya, banyak juga karyanya. Pandai branding. Amerika, Inggris, Jerman itu pandai mengemas produk mereka lalu menyampaikannya dengan bahasa yang keren. Banyak bicara, banyak karya. Ada juga banyak bicara, sedikit karyanya. Dia sebutlah negara ini. Yang satu protes, kalau kami ini masuk yang mana? Nah, jadi yang rekam ya, jangan potong-potong video saya. Nanti disebar-sebarkan. Kalau negara-negara kami, kalau kami ini kata dia, kami ini masuk yang mana? Oh, kalau Anda tidak masuk 4-4-nya kata dia. Orang-orang seperti kalian ini di risetnya begitu, risetnya di Samudra Atlantik. Kalau kayak ini masuk yang mana? Oh enggak, Anda enggak masuk 4-4-nya. Sedikit bicara banyak bekerja enggak juga, banyak bicara banyak bekerja enggak juga, sedikit bicara sedikit kerja enggak juga, banyak bekerja banyak bicara enggak juga. Terus kami masuk yang mana? Kalau Anda itu lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Bayangkanlah, yang harusnya ngamankan orang malah kena amankan. Yang harusnya katanya mewakili tidak mewakili. Ada wakil ya itu. Ketua dengan wakil, ketua tinggi siapa? Si wakilnya gaya. Saya tahu? Enggak tahu. Aku mah polos. Apa coba dulu? Aku mah polos. Guru ngaji kampung, nggak tahu apa-apa. Apa guru ngaji? Nggak tahu? Nggak tahu apa-apa. Aiman nanti.
Tukang bakso lewat, nah kita beli dah baksonya. Ini yang di Instagram sama di YouTube, pikiran kami traveling Ustaz. Traveling. Udah ya. Bagaimana Allah menyindir dengan sangat keras, ya kan? Menyindir sangat keras. Apa? Manusia yang lalai. Dengan istilah hewan ternak. Kal an'am bal hum adall. Al-Baqarah Al-A'raf 179. Yang hari ini mungkin akan balik ke rumahnya masing-masing setelah puas berkelana berwisata kuliner di Pontianak, ya kan? Nah, inilah bekal pulang ke Kajarta. Saya tidak request, Tolib tidak ada sebenarnya bacain ini, tidak ada. Dia milih seorang. Mancing-mancing dia, keluarkan ayat pintu saya. Apa ayat apa nih? Pintu saya. Saya lama udah nyimpan ayat ini nih, karena tidak semua orang mau menerima ayat ini. Saya berkali-kali, saya tengok orang tuh kan, dia kan Anda bisa baca kan kalau orang tuh datang tuh dengan menunjukkan dia pintar gitu. Oh, saya bilang nempah. Apa istilahnya? Do you understand what is the meaning of nempah? Itu bahasa Pontianak. Nempah tuh apa ya? Nantang. Nah gitu loh. Nantangin. Oh, nempah tuh ya kutangkan. Nah, aku utangin lu gitu loh. Nah, lu jual, gua beli gitu ya. Motor gua jangan lu tenggein ya. Jangan lu tenggein. Gua udah kepak-kepak nyucinya. Gua udah apa? Gua udah kepak-kepak nyucinya. Jangan lu tenggein. Banyak yang baru paham. Oke ya. Allah bilang apa? Nah, begitu dia bawa gayanya, karena dia ngerasa dia dari Kajarta gitu, masuk ke kampung kan. Saya tidak nyangka Ustaz, kok bisa ya gerakan ini datang dari Pulau Kalimantan. Entah teliti orangnya. Iya, saya bilang memang yang besar-besar itu hanya boleh dari sana. Saya bilang termasuk yang korupsi yang jual tuh kan sana semua. Saya bilang diam maksudnya. Begitu saya tengok nih orangnya agak tinggi sedikit, langsung kasih ayat Quran. Bukakan Al-Baqarah Al-A'raf 179. Datang anggur, pulang-pulang jadi anggur. Dia tidak tunduk sama saya. Demi Allah dia tidak tunduk sama saya, tapi dia tunduk sama firman Allah, sama kalam. Baliklah dia dari sini, balik dia ke Kajarta, balik dia ke kampung halamannya. Dia cinta sama Quran. Bagi saya more than enough. Tidak perlu dia ingat siapa yang ngomong. Cukup dia cinta sama Quran. Dia jadi kagum sama masjid. Dia terkagum-kagum sama orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mau semangat bikin masjid. Dia mau semangat ngurus masjid, ambil bagian dari masjid, menerapkan Quran 24 jam. Bagi saya more than enough. Kau tak perlu kagum sama aku, karena aku manusia biasa. Tak perlu kagum sama Munzala. Bahkan saya bilang tak boleh percaya sama saya. Kalau anda percaya sama saya, musyrik. Kalau mau percaya sama aku, baru dia ngomong, oh iya sih Ustaz. Itu jangan percaya saya, musyrik nanti ente. Tauhidnya harus khalis. Oh saya tidak bisa bikin masjid Ustaz, udah terlalu banyak masjid di samping sekitar. Ya udah, antum jadi bagian dari masjid.
be the part of it. Ya nyapu, tuh tengok tuh dinding kaca cermin tidak bersih, lap. Jangan cuma pas ada ustadz ngelapnya. Apa yang kurang di sini ustadz? Oh karpetnya belum ini ustadz ya. Saya ikutlah nyedot debu ke atau duduk di bawah karpetnya ke mana lah. Ambil bagian. Jelas ya? Saya ngajak antum kembali ke fitrah asal, kembali ke masjid, kembali ke Quran, kembali memperbaiki subuh. Tidak ada hal rahasia. Tadi malam saya ngomong sama beliau, betulkan hubungan sama orang tua, minta maaf sama orang tua, minta ridho sama orang tua, kasih hadiah terbaik. Kalau antum sudah praktek itu bagi saya more than. Tidak perlu juga pakai logo-logo saya, tidak perlu pakai logo-logo Munzalah. Beda logo tidak ada masalah, beda lambang tidak ada masalah, beda warna tidak ada masalah. Jangan sampai kita beda akidah, jangan sampai kita beda tujuan. Jelas? Clear? Biasa saya pakai baju hitam putih, hari ini biru putih. Saya mau kasih tahu sama antum, yang hitam itu jelas, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Quran mengajarkan kita punya ketegasan. Kalau Allah bilang monyet, monyet keluar. Kalau Allah bilang apa binatang ternak, binatang ternak yang keluar. Allah bilang anjing, anjing yang disebut Allah. Nanti antum lihat ayat tentang anjing. Orang-orang yang double, mau nengok ayatnya. 172. Ada kata kuncinya yalhat, Ustadz Akbar. Nih 176. Ini penutup ya. Nanti antum renungkan sendiri. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal haq wattaba'a hawa. Lagi baca Quran ada yang nanya, Ustadz mau tanya udah nikah belum? Masya Allah, 4 anak saya. Habibi itu katanya, Sigit, Mastur tuh, ya, Mas Awan gue tanya, KM tanya tuh, Faisal, begitu sulit, kan Faisal. Famathaluhu kama salil apa? Yang tadi dia 179 Allah bilang seperti binatang ternak, ini seperti anjing, langsung sebut. Ini kalau udah nyebut ini TikTok langsung sensitif nih. Scooby-Doo. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Lihat 176 masih di Al-A'raf. Kalau kamu ya kan menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Tapi kalau kamu biarkan, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Itu yang saya bilang, minggir, saya bilang nyingkir, nyinyir. Coba minggir, nyingkir, nyinyir. Gimana orang kalau ngolok tuh, kalau nyinyir tuh gimana? Kan simbolnya gimana? Persis kayak Scooby-Doo. Maka saya larang anak-anak tuh kalau berfoto tuh mengeluarkan lidah tuh. Apa maksudnya berfoto gitu? Apa maksudnya itu apa? Itu kayak Al-Baqarah Al-A'raf 176.
Maka diganti cara berfoto kita. Ya foto semuanya bilang Yasin. Coba bilang Yasin. Nah, kan senyumnya bagus. Dapat 2 pahala. 1 huruf kata Rasulullah 10 kebaikan. 2 huruf anu sebut Yasin. Berarti berapa huruf? 2. Dapat 20 kebaikan. Cis, buncis, tak dapat pahala. Ini saya bilang layak pohon Nabi, pakai dong otaknya, realistis dong. Cari yang bisa datangkan kebaikan. Foto-foto, cis, buncis, tak dapat pahala. Mati pas berfoto, minimal pas berfoto tuh kan, tidak ada suara tuh. Begitu habis selesai, Yasin, cerek malaikat buat nyabut. Apa? Ya, nanti kasih tahu sama orang-orang sunyi. Kalau mau foto bilang apa? Yasin. Cerek, dapat 2. Cis. Udah ya? Sip ya? Dapat apa hari ini? Pintu saya. Oh, langsung digambar Sa'diyahnya. Matanya jangan 1 Sa'diyah, matanya harus 2. Mata 1 ini jelek, simbol maksiat. Ganti matanya. Harus 2 matanya. Urutkan nomor 1 mata hati, nomor 2 mata, nomor 3 talingo apa? Kurang ini akal, kemudian pride, perutnya itu lambang rakus sebenarnya. Perut itu lambang rakus. Karena beliau itu pintu saya tadi itu kotoran sendiri pun dimakan. Kalau kita kan pakai kecap, dia pakai air kencing nih. Ini 4 hadiah. Kepala, akal, pride, dada, perut itu simbol rakus. Ke bawah tuh, paling bawah tuh simbol seks, simbol hawa nafsu. Nah, sedangkan beliau itu baring sejajar dia. Maka Allah bilang ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, nah bentar ya, mungkin 2-3 detik lah betul kan itu. Nanti diperbaiki. Matanya 2. Nah, anu tengok ya. Begitu jadi materi slide, saya nengok sebentar dalam hitungan detik, dah langsung. Ini salah, betul kan? Itu tadi saya bilang, minta sama Allah supaya dikasih mata yang teliti, mata yang jeli. Jangan sampai kita seperti binatang, seperti pintu saya. Seperti apa? Pintu saya. Oh, ada bahasa baru aja. Orang kalau habis dari Kajarta tuh dia cerdas ya. Dia lama di Kajarta dia ya. Banyak makan mie Aceh Bang Jali gitu. Kalau yang tinggal di SDM suruh Kamzal tahu mie Aceh Bang Jali ya. Kalau yang nggak pernah ya 085 kasihan. Dah, itu abang kakak, mudah-mudahan ini bisa jadi bekal pulang ya teman-teman yang akan pulang ke Kajarta, semoga bisa cepat balik lagi ke sini. Ya kan, semoga Allah mudahkan, bisa ngajak saudara-saudaranya, ayo jalan-jalan ke Pontianak, ngelihat slide hidup, menyadari kesadaran. Semoga Allah takdirkan kita punya hati yang hidup, punya mata yang bisa melihat, punya telinga yang bisa mendengar. Oh, kan langsung jadi kan? Wah, langsung. Kayak teluk mata sakti, alhamdulillah aman. Bagus. Mereka yang tidak sadar namanya lalai. Manusia lebih sesat daripada hewan. Masya Allah. Nah, buat abang kakak masih ada grupnya ya, grup santri SMK, teman belajar SMK masih ada. Sudah ikut semuanya? Nanti resume ada di situ semua. Antum ambil tuh. Setiap hari ada resumenya. Jadi saya ngomong apa langsung ada forum. Nanti arahkan teman-teman, nanti Ustaz Adam dan kawan-kawan semua arahkan untuk ikut. Jadi biar bisa dapat resume setiap hari, insya Allah.
di grup Telegram ya, di grup Telegram. Ayo teman-teman main-main ke Pontianak, silaturahmi ke sini, melihat universitas kehidupan, melihat slide-slide kehidupan, melihat hidup, bagaimana bisa membedakan antara hidup, kehidupan, dan menghidupi. Ada 3 yang dipelajari di Pontianak ini, tentang hidup, kehidupan, dan menghidupi. Apa yang dipelajari di Pontianak? Hidup, kehidupan, menghidupi. Bagaimana kita mengerti apa itu hidup, untuk apa hidup, bagaimana kehidupan ini, dan bagaimana caranya bisa menghidupi orang lain. Hidup, kehidupan, dan menghidupi. Kabari, kasih tahu kalau mau ke Pontianak, bisa lewat kapal, bisa lewat pesawat, ya kan? Ada juga mungkin yang jalur darat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Buat abang-abang saya, saudara saya Bang Novan, Bang Sarul, Ustadz Adam yang akan melanjutkan safar ke kampung halaman, kita doakan semoga perjalanan diselamatkan Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, perginya selamat, pulangnya selamat, berkumpul bersama keluarga tercinta dalam keadaan penuh dengan keberkahan, kebahagiaan, dan keistiqomahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat yang masih stay di Pontianak, semoga bisa merekam, bisa mengambil, bisa merasakan apa yang ada di sini, bisa ngerti apa itu hidup, apa itu kehidupan, apa itu menghidupi. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.